Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga dapatlah kita kembali hadir di tempat atau di majelis ini untuk kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita doakan tuan rumah sekeluarga semoga selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah, dan dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal, dikabulkan segala hajat, dan diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain, amin. Bab tentang puasa. Walaupun ini sudah kita pernah baca sebelum bulan Ramadan tadi, tapi kata Bapak kita ulang-ulang supaya lancar kaji karena diulang. Jadi puasa Ramadan diwajibkan bagi kita. Sebelum kita mengerjakan puasa Ramadan, maka kita wajib menuntut ilmu tentang bab puasa supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula syarat wajib puasa ada 4. Bila keempat syarat ini ada pada diri kita, maka kita wajib puasa. Berdosa bila kada puasa. Yang pertama, Islam. Alhamdulillah kita beragama Islam. Yang kedua, baligh. Berarti orang kada Islam kada wajib puasa. Kedua, baligh. Kalau laki-laki itu biasanya balighnya karena pernah mimpi basah keluar banyu mani, kalau babinian haid. Nah, berarti kalau kekanakan nang belum balik, dia seandainya kada puasa tuh kada berdosa ya Allah. Cuman mama abahnya wajib menyuruh anaknya bila anaknya sudah umur 7 tahun, wajib mama abahnya menyuruh puasa. Itu dalam melajari, mendidik supaya terbiasa. Walaupun inya kada wajib puasa kekanakan tuh yang umur 7 tahun karena belum balik, tapi mama abahnya wajib melajari inya puasa. Walaupun misalnya setengah hari misalnya kada kawa, ya kada apa-apa, setengah hari aja. Nah, sampai umur 10 tahun tetap disuruh puasa. Bila kada puasa, anak kayak sembahyang juga dipukul. 10 tahun bila kada sembahyang dipukul, tapi pukulnya pukul menjarai, bukan pukul melukai. Supaya apa? Supaya kina pasunya balik, kinanya sudah terbiasa kan. Kada ngalih lagi disuruh bila sudah balik. Nah, amun
mahadang balik hanya disuruh timbulnya kena ngalih. Timbul kayak berpaksaan itu. Nah, kita kan bahari kayak itu juga, kita puasa nih sebelum balik sudah puasa kita. Umur 7 tahun, umur 5 bahkan ada umur 5 tahun misalnya. Nah, itu. Tapi pas sudah balik wajib puasa, kada boleh kada puasa. Kemudian yang ketiga, berakal. Berarti orang gila kada wajib puasa. Atau kekanakan nang belum mumayyiz, belum berakal. Kayak umur 3 tahun, 4 tahun bininya belum berakal deh. Nah, itu ya belum balik ya kalau belum berakal pulang. Nah, itu kada wajib puasa. Kemudian yang keempat, mampu atau kuasa mengerja puasa pada syariat, menurut syariat. Seperti kalau bebinian tuh tidak haid dan tidak nipas. Nah, berarti kalau bebinian tuh datang haid atau nipas, keluar dari nipas setelah melahirkan, itu dianggap tidak mampu menurut agama. Menurut agama lah, bukan menurut pengerasainya. Di bebinian aku walaupun haid ya mampu puasa ya. Itu menurut ini menurut agama. Menurut agama, perempuan yang haid dan nifas itu dianggap tidak mampu. Maka ikuti aja aturan syariat, jangan melawan gitu. Jangan puasa-puasanya gini nggak desah. Orang haid, orang nifas nih. Nah, itu. Atau mampu pada adat. Nah, seperti tidak sakit atau tidak tua bangka. Nah, kayak kita nih kan sehat nih, kemudian kada tua benar pulang sanggup. Nah, berarti kalau orang itu sakit itu dianggap tidak mampu. Tapi sakitnya sakit kayak apa dulu? Sakit yang seandainya puasa bertambah penyakitnya atau lambat sembuhnya, itu sakit yang menyebabkannya kada mampu. Nah, itu boleh kada puasa. Tapi lamun sakit kepala rinyut-rinyut sedikit, nah itu kada boleh kada puasa. Atau sakit gigi rinyut-rinyut sedikit, itu kada. Atau gagaringan maip dingin sedikit, itu kada boleh kada puasa. Nah, atau tua bangka. Nah, amun tua benar bahasa kinya umur misalnya 125 tahun. Nah, itu misalnya tuh orangnya tua uyuh, ibaratnya berabah aja bangun kan kada kau lagi. Nah, orang kada mampu, makanya boleh kada puasa. Boleh kada puasa sebulanan. Tapi kina amun bisi harta tuh bayar fidyah. Misalnya 30 hari kada puasa, 30 mud beras diberikan kepada fakir miskin. Kalau bisi harta, bisi duit tukar beras 30 mud kemudian bagikan kepada fakir miskin. Kalau kada bisa harta sama sekali, sudah tua miskin pulang, kada wajib bayar fidyah. Nah, itu. Jadi itu 4 syarat wajib puasa. Bila ada pada diri seseorang, maka dia wajib puasa. Kada boleh kada puasa. Dan adapun syarat sah puasa, nah, itu ada 4 juga. Syarat sah puasa, bila orang nih puasa sah puasanya bila ada 4 syarat ini. Nah, bila sabuting aja misalnya kada ada nih, puasanya kada sah puasanya. Nah, yang pertama Islam juga. Islam berarti orang ada Islam, orang kafir puasa kada sah puasanya. Kedua, berakal, berarti orang gila kada sah puasanya. Ketiga, nah, tahu dengan waktu puasa. Misalnya orang nih hidup di hutan belantara sebatang kara pulang, kada tahu hari apa gitu, harinya kada tahu apalagi bulan. Bulan apa?
nya kada tahu informasi kada dijual sampai ke situ HP kada TV kada dio kada orang mengabarkan kada dijual nya kada tahu bulan apa, bulan Rabiul Awal kah, bulan Ramadan kah, bulan Syawal kah kada tahu nya. Orang nang itu tuh kada kawa ba kira-kira aja isok Ramadan ya puasa nah kada kawa tah. Kada kawanya kada sah puasanya. Nya kada tahu dengan waktu puasa, dengan hari-hari puasa, dengan bulan Ramadan kada tahu. Nah, lain kayak kita di sini kan. Kita nih hidup di kampung atau di kota, banyak orang mengempokan lewat HP, lewat WA. Ada orang sejar Menteri Agama mau makan sudah melihat anak bulan atau hilal. Nah, itu ada informasi kan sampai ke kita. Maka kita wajib puasa bila sudah ada informasi dari pemerintah misalnya. Besok puasa misalnya. Nah, itu tahu kita waktunya. Namun kada tahu sama sekali. Nah, itu kada kawainya puasa. Kada sah puasanya. Kemudian yang keempat, suci dari haid dan nifas ini bebinian. Kalau bebinian ini haid, nifas itu kada sah puasanya. Atau misalnya inya puasa, ya Allah puasa belum datang lagi darah haid, belum keluar darah haid. Pas tengah hari, kalau keluar darah haid, nah batal ya puasanya. Kada sah puasanya, batal puasanya. Cuman sunatnya sudah batal karena keluar darah itu. Sunat bebinian tuh kada makan kada minum sampai maghrib, hanya makan hanya minum karena menghormati bulan Ramadan misalnya nih sunatnya kayak itu. Tapi seandainya makan pas keluar darah itu makan ya kada apa nya kan batal sudah puasanya. Nah, orang nifas kita juga. Nah, cuman haid dan nifas ini bila inya kada puasa ini diqadha ya, kalau diqadha puasanya wajib diqadha. Nah, ini berapa bulan lagi lawas saya lagi bulan Ramadan tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kita dikawal akan Tuhan kita berpuasa. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, hadir di situ oleh Nabi menyampaikan hadisnya, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamilan." Seandainya manusia mengetahui apa-apa yang di bulan Ramadan ini tentang keberkahan dan keuntungan yang besar, niscaya mereka itu mengingini setahunan itu bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu ibaratnya panen pahala. Nah, kayak contoh petani itulah orang buhuma Orang buhuma misalnya mengatam setahun sekali. Takuni bubuhan petani itu ikam hakun lah saban bulan mengatam. Setahunan mengatam aja kan. Imbah mengatam mau rai pulang kada perlu nang bertanam lagi kalau hakun benarnya hibakin deh ya kalau. Nah, hakun benarnya karena nang ditunggu-tunggu oleh petani itu pas panen itu. Pas panen itu ibaratnya bila pekolehan tuh rasa uyuhnya tuh kayak hilang melihat bani pekolehan tuh setahun sekali tuh mengatam. Nah, seandainya 2 tahun setahun 2 kali gini memang benernya, atau setahun 3 kali apalagi misalnya setahun tuh 12 kali mengatam. Nah, kayak itu juga orang nang tahu tentang keberkahan bulan Ramadan, keuntungan pahala dilipat gandakan. Seandainya mereka tahu apa yang terkandung di bulan Ramadan daripada kunal pahala beribadah, niscaya mereka mengingini seluruh bulan itu setahun itu Ramadan berataan. Nah, kemudian ujar Nabi pulang bersabda, barang siapa puasa di bulan Ramadan dan beribadah di malamnya, itu sembahyang tarawih ya kalau, karena beriman artinya percaya akan ada pahalanya, dan karena menuntut pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya diampuni baginya dosa-dosa yang terdahulu daripada dosanya. Ada ya kisah dikisahkan dari seorang ulama.
sidin bakesah. Ada di antara kami ya sidin, ada seseorang laki-laki namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Inya ini mengerjakan sembahyang tuh jarang. Biasanya tak kakana sembahyang, tak kakana ada. Balang kambingan sembahyang, tak kakana sembahyang, tak kakana ada. Lalu jar apabila sampai atau tiba bulan Ramadan, seseorang laki-laki yang mengaran Muhammad nih, inya ini membersihkan dirinya, bahasa kita itu mandi kah, menghiasi dirinya memakai baju hanyar, nukar baju hanyarnya. Jadinya nukar baju hanyar itu kada menghadang hari raya. Pas sedang sebelum bulan Ramadan nukar baju hanyar berdulunya di puruknya berdulu. Nah, lalu dengan baju hanyar itu inya ini diharuminya, ya nukar minyak harum juga. Oh, minyak harum nang larang kan misalnya nang bau harum. Lalu seorang lelaki itu pun dia di bulan Ramadan itu penyembahyang orangnya. Lalu puasa Ramadan kada ketinggalan dan dia mengqadha sembahyang yang ketinggalan di bulan-bulan yang lalu. Cuman yang kada jangan dituruti itu nang kada sembahyang itu jangan dituruti lah. Nang dituruti ini nang bagaimana inya mengagungkan bulan Ramadan itu nang dituruti. Inya nukar memakai baju hanyar, tulak ibadahnya ke masjid kah, kalanggar kah, buat ibadah juga, siangnya puasa, malamnya tarawih, diqadhanya, dibayarinya sembahyang nang ketinggalan bahari itu. Nah, lalu ujar seseorang yang pakai sahnih, aku tanyakan padanya tentang hal itu, kenapa jadi kambing nama lain nih? Oh misalnya tah, ya kayak itu lah bila orang tau, anggaplah preman insaf misalnya, pasti tuh orang bingung, padahal jangan bingung, orang nak bertobat tuh jangan bingung ya lah. Kenapa jar ini pina belain ya? Bagus ya kalau orang pina bagus tuh. Nah tapi orang kayak itu tuh jangan dihapaki, tapi disemangati. Nah jangan ini jar, kayaknya tak beli kayak pulang, nah, jangan kayak itu kita. Kita dukung ya. Nah lalu ada orang bertakun, kenapa jadi kamu pina bagus ini? Dia menjawab, ini adalah bulan untuk bertaubat ya. Tahu aja dah. Syahrut taubah. Hadhihi syahrut taubah, ini bulan bertaubat ya. Nah, bulan turunnya rahmat dan keberkahan ya. Mudah-mudahan Allah mengampuniku ya karena anugerahnya. Bagusnya deh. Kemudian lelaki itu pun meninggal dunia. Manusia kan bisa mati ya kalau kita gini bisa mati juga. Lalu meninggal dunia orang neto. Lalu ujar nang pakai sah nih, aku melihat lelaki itu di dalam mimpiku. Mimpi aku tetamu arwahnya. Nah lalu aku pun bertakun kepadanya, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah perbuat kepada engkau? Artinya kayak apa berikan nih setelah meninggal dunia dikubur? Lalu dia menjawab, Allah telah mengampuniku karena aku menghormati bulan Ramadan. Kan ada kalau hadis Nabi itu, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang gembira hatinya menyambut bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Ya, jadi bila kita tentang bulan Ramadan hati kita gembira kita, makanya orang menyambut bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban syahras siyam, jadi kayak menyambut bulan Ramadan nih, tandanya gembira hati tuh menyambut bulan Ramadan, ada harapan jasad kita tidak tersentuh api neraka. Ada kisah pulang, ada baharija seorang Majusi ini orang yang menyembah api. Majusi itu menyembah api, menuhankan api. Majusi nih. Nah, ada Islam lah bahasa katanya. Ia melihat anaknya sedang makan di tengah orang banyak di perkampungan orang Islam di bulan Ramadan.
di hadapan orang Islam. Jadi di kampung itu kampungin orang Islam, banyak mayoritas orang Islam, inya bagaimana di situ juga orang kafir nih. Sekalinya inya melihat anaknya, kan anaknya ini kan orang kafir juga, kada puasa Ramadan. Nah, pas bulan Ramadan kan orang puasaan, jadi dia makannya siang, anaknya sekalinya ibaratnya memintul kah misalnya di padang banyak orang, atau minum kah, atau berokok kah, apakah nah lalu sarik abah nih sarik abah nih ditagur aja sudah, kalau kada masih juga anak, lalu dipukulnya anaknya, tapi pukul memperingatkan banglah sambil berkata, kenapa engkau tidak menjaga kehormatan kaum muslimin di bulan Ramadan? Nah ini orang kafir ngebadap lah ibaratnya, mungkin nanginya nih menjunjung toleransi. Kenapa ikam ini car beri sopan, lalu orang puasaan tuh orang Islam, nah ikam makan minum di hadapan orang Islam aja. Nah oke, sarik nih tuh abahnya nih. Nah, lalu si Majusi itu pun meninggal dunia di dalam semingguan itu, dalam entah itu masih bulan Ramadan kah atau imbah hari raya kah meninggalnya itulah, pokoknya setelahnya menagur anaknya itu meninggal dunia orang Majusi. Kan orang Majusi ini kan orang kafir, bila meninggal dunia dalam pemikiran kita berarti masuk neraka ya kalau orang kafir. Nah lalu ada orang alim di negeri itu melihat orang Majusi itu di dalam mimpinya. Orang alim itu mimpi melihat orang Majusi itu di dalam mimpinya sedang berada di dalam surga, sekalinya mencungkung di surga, bernikmat-nikmat dengan pakaian yang mewah, dengan singgasana yang mewah. Lalu bingung si alim ini petakon, kenapa jar pian begini di surga? Bukankah pian ini orang Majusi, orang kafir? Dalam agama kami agama Islam, orang Islam tuh orang beriman dia masuk surga, orang kada beriman masuk neraka. Lalu si Majusi itu menjawab nih, saya dimimpi nih, inggih bujur orang Islam, orang kafir tuh masuk neraka, orang beriman tuh masuk surga. Tetapi ini pakai sahai nih si Majusi, tetapi jar tatkala kematianku akan mendatangiku, waktu aku sakaratul maut hendak meninggal, Allah memuliakanku dengan agama Islam karena aku telah memuliakan bulan Ramadan. Rupanya waktu sakaratul maut tuh Allah Ta'ala berhidayah dia masuk Islam. Kan Allah Ta'ala berhidayah itu terserah Tuhan, dengan sebab orang kami Islamakan, Allah Ta'ala langsungkah memberikan ilham di hatinya supaya membaca 2 kalimat syahadat, supaya beriman langsung. Lalu aku jadinya berislam, kada denang tahunya. Jadi dikira orang ini mati kafir padahal jadinya aku waktu sakaratul maut aku diberi hidayah dengan masuk Islam. Aku membaca 2 kalimat syahadat, lalu aku mati hal keadaan Islam. Untungnya orang kayak itu apa? Sembahyang enggak ada suah, puasa Ramadan enggak ada suah, ya Allah. Tapi masuk surganya diberi Tuhan hidayah di detik-detik akhir umurnya. Yang mana bila orang masuk Islam al-Islam yahdi ma qablahu, Islam itu menghapus, meruntuh dosa sebelumnya. Nang kayak orang nang baru lahir daripada perut ibu ada bisa dosa sama sekali, masuk surga bila hisab nih dengan sebab apa? Dengan sebab biar aku menghormati bulan Ramadan. Ya tadi apa ikan makan di padang banyak orang beri sopan, ini hormati orang Islam, hormati bulan orang Islam. Nah itu aja. Itu orang kafir tak dapat hidayahnya berkat menghormati bulan. Apakan lagi misalnya kita nih orang beriman, orang Islam, kita setiap tahun menghormati bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, insya Allah kita dapat syafaat daripada bulan Ramadan tersebut. Nah mudahan kita ya Allah dapat berkah bulan Ramadan. Nah, kita kembali ke kitab tadi. Dan bermula rukun puasa itu ada 2.
Nah, 2 aja rukun puasa tuh lah. Ya, ada banyak tuh anak mahapali. Rukun puasa itu ada 2. Wajib tahu nih, mau ada tahu berdosa ya Allah. 1, berniat di dalam hati pada malam-malam Ramadan akan puasa Ramadan. Lafaz niatnya adalah, ini lafaznya lah, bukan niat lah. Kalau lafaz ini dimuntung, kalau niat itu di hati. Nah, biasanya nih kita baca biasanya imbah tuntung sembahyang tarawih, imam menghulwakan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hafal aja biar berataan nih. Nah, artinya ini dalam hati nih, artinya nih, aku berniat untuk puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Mah panjangnya jar. Nah, menahan handap ya lah sahaja aku puasa esok hari bulan Ramadan tuh ya sudah. Atau nang handap ya lah sahaja aku puasa esok hari bulan Ramadan tuh ya sudah. Nah, jadi kita wajib berniat di setiap malam tuh berniatnya. Misalnya 30 hari 30 kali itu berniat, malam berniatnya. Malam itu kan artinya mulai tinggal matahari maghrib sampai terbit fajar masuk waktu sholat subuh. Nah situ panjang aja waktu berniat tuh. Hendak imam maghrib, imam isya, imam tarawih lah. Ada waktu sahur hanya berniat. Berniat tuh sekali aja. Kadang nang imbah tarawih berniat, imbah tuh pas sahur jam 3 berniat pulang. Iya kada apa-apa diulang. Cuma nang wajibnya sekali aja. Sekali aja biar berniat misalnya imbah tarawih kita pas sahur kada usah lagi berniat ya apa-apa sudah berniat. Nah, itu kalau puasa Ramadan, puasa wajib berniatnya malam. Kada boleh siang. Tapi kalau puasa sunnah, puasa Senin Kamis itu boleh berniatnya siang. Mau kada ingat malam nih, boleh siang. Karena ada riwayatkan Nabi kita Sidin bertakon lawan istri Sidin, adakah makanan yang dimakan? Tuh Sidin bertakon pas siang deh, pas pagi ya Allah. Ujar istri Sidin kada nang dimakan. Nah, saking sederhananya Rasulullah kada nang dimakan. Lalu ujar Nabi, kalau begitu saya puasa. Nah, itu kan Sidin berniat di siang hari. Itu puasa sunnah. Dengan syarat puasa sunnah boleh berniat di siang hari dengan syarat belum ada dimakan lagi pagi itu deh. Tapi lah sudah mengopi ya kalau kenapa lagi tuh atau makan wadai sudah ya jam 7 betakon minat aja nasi ada daya waktu puasa aja narawa sudah makan sudah makan lawan syaratnya juga berniatnya tuh belum gelincir matahari akhirnya sebelum zuhur amunnya imbah zuhur kenapa lagi. Nah itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib bulan Ramadan ini kita wajib malam berniatnya karena siang. Jadi misalnya orang tuh malam gak diingat berniat, lalu siang kada sah puasanya, siang berniat kada sah, malam berniatnya tuh. Nah oleh karena itu kan kita ulang-ulang ya pelajaran kita ulang ya. Oleh karena itu biasanya di awal malam bulan Ramadan tuh kita diingatkan untuk bertaklid kepada pendapat Imam Malik berniat puasa sebulanan. Nah kita kira biasanya Imam Tarawih kata di awal malam bulan Ramadan tuh mengingatkan mairitakan mahulwakan jamaah, wahai jamaah marilah kita sama-sama berniat puasa sebulanan. Iringi ulun misalnya sahaja aku puasa sebulanan bulan ini Ramadan, sebulanan bulan Ramadan karena bertaklid atau mengikut pendapat Imam Malik untuk puasa sebulanan. Nah, tapi kita pakai juga nang mazhab Imam Syafi'i puasa berniat nawaitu setiap malam tuh kita puasa kita pakai juga. Cuman kita itu ibaratnya tuh jaga-jaga kalau malam apa kakak diingat misalnya malam 28 kakak diingat kita
misalnya malam itu berniat nang saja ku puasa esok hari bulan Ramadan itu kada ingat. Tapi pala pas siang itu melando misalnya pas siang hanya bangun nah tapi kita ingat di awal malam bulan Ramadan kita sudah berpasang puasa sebulanan. Berarti mau sebulanan itu kan tanggal 28 itu masuk juga. Nah, puasa kita. Nah, kita. Jadi itu ibaratnya sedia payung sebelum hujan supaya kada basah ya kalau. Nah, jadi itu biasanya dianjurkan bagi kita bertaklid kepada pendapat Imam Malik untuk berniat puasa sebulanan. Kalau pendapat Imam Malik itu biarlah cukup di awal bulan Ramadan dia berniat, karena malam kedua itu biar ada berniat lagi ada apa lagi Jan? Karena sudah berpasang dulu di situ. Lain kalau kita mazhab Syafi'i kan setiap malam berniat. Nah, tapi kita pakai juga mazhab Imam Malik, kita pakai juga mazhab Imam kita Syafi'i. Setiap malam kita berniat juga. Kalau benar malam apakah ada ingat misalnya teguring misalnya yang mau maghrib mbah kekanyangan buka puasa lalu jam 7 hanya bangunan kayak apa aja bersahur itu kan sunat aja biar orang tuh kada bersahur kan saja puasanya lawan juga hikmahnya kenapa kita di awal malam bulan Ramadan tuh berniat puasa sebulanan. Kalau kita habis umur mati di tengah-tengah misalnya meninggal dunia tanggal 19 Ramadan ya. Nah, berarti kan kita namanya mati kan kada kau lagi puasa. Kada kau lagi meneruskan puasa sebulanan. Cuman di buku catatan kita ditulis Allah puasa sebulanan. Karena niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seseorang yang beriman lebih baik daripada amalnya. Nah, jadi kita berniat puasa sebulan sakanya kita nih faktanya habis umur kada puasa sebulanan, tapi di buku catatan kita ditulis puasa sebulanan. Atau misalnya bebinian yang datang haid kan atau beranak di bulan Ramadan lo nipas lo kada kau lagi puasa tah. Tapi inya berniat puasa hendak puasa sebulanan ya kalau. Nah, inya walaupun misalnya kada puasa karena haid karena nipas, inya ditulis dalam buku catatan amalnya seperti pahala puasa sebulanan pahalanya lah, tapi tetap aja dikodok juga nangnya kada puasan itu. Cuman pahalanya dapat puasa sebulanan. Itu hikmahnya kita memasang niat yang baik nih. Belum lagi tagawi atau kada tagawi ya kalau sudah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kayak kita kan berniat hendak menuntut ilmu kan seumur hidup ya Allah sampai mati biasanya. Nah, mati harga dan nuntut ilmu kita. Nah, kayak itu. Nah, jadi itu rukun yang pertama kita berniat di malam bulan Ramadan itu berniat puasa. Kemudian rukun yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Mulai terbit fajar itu bukan terbit matahari lah. Terbit fajar tuh biasanya ada di sebelah timur situ, di ufuk timur itu ada pina cahaya, pina tarang sedikit kah itu. Bila orang memperhatikan tuh itu masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh terbit fajar bukan matahari lah. Fajar tuh bukan matahari. Namun kayak kita ini kan perlu lagi melihat ke situ. Kita ini cukup mendengar orang bangun subuh ya sudah. Bila orang azan subuh dilanggar di masjid banyak aja ya kalau orang azan ya sudah itu. Nah, jadi kita startnya nih puasa itu mulai terbit fajar tuh sampai kita menahan diri kada makan kada minum kada jima sampai tinggal matahari ya lah sampai waktu maghrib tinggal malam matahari. Nah, saat seharianan ya lah seharianan kita menahan diri daripada yang membatalkan puasa. Nah, berarti amunnya belum terbit fajar boleh aja makan minum. Contohnya misalnya orang belum azan hanya lama ayat nih. Cuman bulan puasa ini jarang ayat. Orang pengumuman di Al-Qaramah biasanya di radio tuh. Atau misalnya orang batahrim. Batahrim tuh kayaknya belum terbit fajar karena orang belum azan lagi. Nah, atau misalnya ya Arhamar Rahimin irham aja buru-buru dulu misalnya ngopi-ngopi dulu. Nah, jadi kita jangan menangati orang, apalagi orang nih tadudi bangun
Orang batahari mah bangun. Wah, udah boleh lagi ke makan sahur ya. Nah, pada boleh Inya belum lagi ajan. Ayo sawatnya pian makan sahur. Nah, waktu itu nah, jadi kayak itu startnya dibila orang azan subuh kan udah boleh lagi ya makan. Udah boleh minum mulai itu startnya puasa kita. Nah, dan sunat kita melambatakan sahur juga ya kalau. Nah, ada kisah pulang nah. Telah datang dalam hadis bahwasanya di hari kiamat kelak didatangkan seorang pemuda dalam keadaan menangis. Ini di akhirat kena ada seorang pemuda menangis. Lalu para malaikat sedang memukulinya. Dipukuli malaikat juga kayak menangis lah. Dan menggiringnya ke neraka. Oleh malaikat nih. Lalu ada yang bertanya kepada malaikat kan tahu juga bertakon inya apa dosa pemuda itu. Lalu para malaikat menjawab, lelaki ini telah mendapati bulan Ramadan namun dia telah merusak kemuliaan Ramadan dan bermaksiat kepada Allah di dalam bulan Ramadan. Lalu dikatakan pada pemuda itu, celakalah dia dan jauhlah dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya tuh kayak nih, kan bulan Ramadan tuh kan bulan mulia, dilipat gandakan pahalanya beribadah. Maksiat gini dilipat gandakan juga dosanya gitu nah. Nah, bila kita bermaksiat di bulan Ramadan sama kita merobek-robek kehormatan bulan Ramadan. Dilipat gandakan juga dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Tuhan murka lalu dimasukkanlah ke dalam neraka seseorang itu. Nah, mudahan kita bulan Ramadan jangan berbuat maksiat ya Allah. Nah, bulan bertobat dari situ. Sebenarnya kada bulan Ramadan aja Bang, bulan-bulan yang lain ini kada boleh kita berbuat maksiat. Cuman di bulan Ramadan itu ditekankan lagi kita jangan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa kalau melambat-lambatan sembahyang tuh kayak betul berdosa lah. Berdosa juga. Berdosa lah. Maksiat lah guru. Maksiat juga bisa jadi itu ibaratnya melambat-lambatkan sembahyang di luar bulan Ramadan dosa. Di bulan Ramadan lebih berdosa lagi. Lebih berdosa lagi. Apakah lagi akan sembahyang? Jadi kayak tertipu orangnya pemuasa tapi kada sembahyang. Nah, itu jangan. Bisa jadi puasanya akan diterima Allah Ta'ala. Puasa kau aja guru Puasa kau aja lah. Tapi sembahyang kerawa. Nah ya tuh. Kenapa tadi? Koler lah ya? Koler kalau. Iya kalau. Nah. Amunnya sekedar koler aja berdosa aja. Tapi lah memadahkan kada wajib mana bisa jadi kafir ya Allah. Nah jadi jangan juga ya kalau kada sembahyang kita bulan Ramadan ini. Jangan puasa aja tapi kita sembahyang. Nah bisa jadi puasanya kada diterima Allah Subhanahu. Karena sembahyang itu penentu ya Allah. Di sembahyangnya ujur diterima amal ibadah yang lain. Nah kayak itu. Kemudian ada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang tidak berpuasa satu hari dari bulan Ramadan tanpa ada sebab lah, tanpa ada uzur lah. Kalau bebinian kan haid tuh uzur, nipas uzur, orang Tuhan benar tadi uzur. Siang hari penggulu guru. Siang hari haid boleh aja lah makan. Boleh boleh benar. Boleh jalan. Jadi bebinian itu karena inya haid kada kau puasa atau nipas kada puasa boleh aja makan, boleh aja. Kadang-kadang berdosa inya makan dan minum, cuman jangan di pelatar. Ya, karena orang salah sangka. Tapi nam kayak kita kan maklum aja bebinian itu bila makan berarti nya haid tak. Kada puasa tak. Cuma menghormati bulan Ramadan bagus. Kopinan sebab menghormati itu kiranya dapat kemuliaan kayak orang tadi. Nah makan di rumah aja, minum di rumah aja. Boleh aja. Kan ini kada wajib puasa orang haid orang nipas toh. Ini ada uzur kan. Nah
Nah, jadi ada barang siapa orang kada puasa satu hari misalnya di bulan Ramadan tanpa ada sebab, tanpa ada uzur yang tanpa sebab yang dibolehkan oleh Allah atau bukan karena sakit tadi, maka puasa itu tidak bisa diganti dengan puasa sepanjang masa seandainya dia melakukannya. Ini orang misalnya kada ada uzur apa-apanya hendak makan mana hendak minum padanya mana hani nya hendak batal kan tanpa uzur. Nah sehari itu nya mendapatkan kerugiannya apa nang sehari itu nya seandainya seumur hidupnya tuh nya puasa mengkoda sehari ini kada kawa jua nang pahalanya ia dapatkan seperti inya puasan itu. Tapi inya bila mengkoda tertunai pang kewajiban mengkodanya, cuman nilainya ini kada kawa diganti itu walaupun inya puasa sepanjang masa seumur hidupnya. Saking gonolnya puasa Ramadan ini lalu inya kada puasa lalu dikodoknya misalnya amun inya mengkoda tuh tertunai ya bang kodaannya tuh walaupun sehari ada puasa di kodoknya ke sehari ini tanpa ada uzur lah. Tapi seandainya ini di kodoknya puasa terusnya sepanjang umurnya nih untuk mengkodong ini kada kawa juga mengganti yang haratnya ini kada kawa karena puasa itu kan Tuhan langsung misalnya membalas pahalanya saking gonalnya puasa tuh Tuhan langsung. Nah itu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW meminta dan berdoa kepada Allah tatkala menganggap umur umatnya pendek dibandingkan umur umat terdahulu. Kan kayak ini umur umat Nabi Muhammad ini ditakdirkan Tuhan pendek-pendek dibandingkan umur umat-umat Nabi bahari kayak anggaplah umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh 1000 tahun, Fir'aunnya 400 tahun umur lah. Nah, umat Nabi Isa nang 200 tahun, 400 tahun. Umum kita umat Nabi Muhammad ini paling 60, 70, 80 mati. Ya kalau nang 100 tuh jarang ada. Nah, lalu karena umur umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah. Kenapa? Karena jika umur mereka pendek, maka ujar Rasulullah kesempatan mereka untuk mendapatkan pahala Allah dan menggapai kedudukan yang tinggi itu menjadi kecil. Itu secara logika kan namun kita tuh umur sedikit, berarti namun kita beramal tuh sedikit juga ya Allah. Yalah. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada umat Nabi Muhammad ini khusus bagi umat Nabi Muhammad lah malam Lailatul Qadar yang itu adanya di bulan Ramadan, yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan sebagai pemanjangan umur mereka dan sebagai pelipat gandaan pahala dan kebaikan mereka, sehingga seseorang dari mereka jika mengerjakan ketaatan kepada Allah dalam satu malam itu malam Lailatul Qadar itu maka dia seakan-akan mengerjakan ketaatan selama 1000 bulan, dan 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun lebih. Nah jadi misalnya orang tuh di malam Lailatul Qadar tuh sembahyang misalnya sarakaat, yang anggaplah sarakaat tuh sembahyang witir sarakaat ya Allah. Itu inya sama beribadah 80 tahun lebih nonstop. Karena kan bulan Lailatul Qadar itu kan satu malam tuh lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di kalau dijumlahkan tuh inya kayak beribadah 80 tahun lebih. Luar biasa. Nonstop pulang beribadahnya. Nah, jadi kada apa-apa ibaratnya umur umat Nabi Muhammad ini handap-handap. Tapi bila beribadah apalagi malam Lailatul Qadar dilipat gandakan pahalanya melebihi pahala umat-umat yang terdahulu. Jadi kita tahu aja sudah malam Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan dan malam-malam ganjil. Di mana aja kada tahu kita. Malam 21 kah, 25 kah, 27 kah, 29 kah? Pokoknya kita walaupun kada melihat
melihat nang keajaiban nang saya langit ka atau buka kada melihat itu yang penting bila malam ganjil beribadah karena toh kita 80 berapa tadi bro? 80 tahun lebih 83 kan 80 tahun lebih nang kita beribadah toh di malam anggaplah malam Qadar malam 25 misalnya lah. Lalu pas kita karena situ beribadah sembahyang misalnya syarakatnya sembahyang misalnya syarakat witir. Padahal kan kita selain itu banyak yang kita gawi. Contoh syarakat aja itu sama kita beribadah 80 tahun lebih. Nah, umur kita misalnya kada sampai 80 tahun begini tuh sudah. Anggaplah 80 tahun misalnya umur kita. Nah, apalagi kan setiap tahun tuh ada Lailatul Qadar kita beribadah terus. Dan artinya kan walaupun kita nih beribadah tuh jarang-jarang ya, tapi pas karena bulan Ramadan beribadah kita itu sama aja itu nang ibadah pahalanya itu menutupi umur-umur kita nang kurang misalnya di situ ada beribadah ditutupi oleh itu. Sama kita seumur hidup tuh beribadah nonstop nilainya lah maksudnya. Nih nilainya. Nah, jadi Lailatul Qadar tuh kan ada untuk nang umat bahari kan ada. Saya umat Nabi Musa, umat Nabi Isa kan ada itu. Ini khusus umat Nabi Muhammad ya ada Lailatul Qadar tuh. Nah, lalu senang aja Rasulullah nih melihat umatnya sini walaupun umur pendek-pendek tapi bila beribadah goncang pahalanya, kunol pahalanya. Nah, kemudian kita kembali ke kitab nih. Segala yang membatalkan puasa. Yang pertama kan kita ini rukun kedua, kita menjaga diri, menahan diri, jangan kita mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa itu? Nah, segala yang membatalkan puasa murtad. Nah, murtad itu keluar daripada Islam. Orang puasa misalnya murtad, batal puasanya. Contoh murtad itu banyak kalau sudah di kitab ini juga semalam. Contohnya misalnya ragu-ragu tentang adanya Allah, itu bisa murtad. Mendustakan Nabi Muhammad, nah itu bisa murtad. Atau misalnya madakan sembahyang tamat, nah itu mau bisa murtad juga. Maksud tamat kan ada wajib lagi sembahyangnya. Nah itu tamat sudah hajar. Nah itu puasa Ramadan ya ada wajib tiar lagi. Bisa juga, ada juga kayak ini ya Allah, nang sebab merata puasa murabadan tuh jar. Kita kan harus perlu puasa Ramadan tapi cukup diganti dengan bayar aja 100.000 kepada fakir miskin ya. Nah itu aliran sesatnya atau di kawa diganti aja. Nah padahal kan udah boleh. Ya kalau mungkin itu nyaman orang sugih hai. Orang sugih nah bayar 100.000 kada puasanya ya Allah. Kita kada berduitnya ya Allah. Nah kada adil itu. Itu contoh murtad. Kemudian batal juga puasa muntah dengan sengaja. Berarti lah mau kada sengaja kada batal puasanya. Misalnya pian mencium nang apa lewat di tempat sampah yang muntah. Itu kan kada sengaja. Itu kada batal puasanya. Tapi wajib kumur-kumur mbahnya lah. Kumur-kumur buangin nang bekas. Kan muntah itu kan najis. Muntah kita bercomor najis kumur-kumur. Buang, terus akan dia puasanya. Nah maksud nang batal itu misalnya, nah basilah mencium bau apa nak aja, lalu muntah, nah batal puasanya. Atau dikorek-koreknya rakuangannya, lalu muntah, batal waktu itu ada kesengajaan. Nah kena ngerancak tuh binian betianan, mau ke jorang tuh, muntah itu kan udah kada bersengaja, itu kada apa itu kalau kada batal puasanya. Kemudian jima, nah jima hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu batal puasa keduanya. Nah, ini kalau bersengaja batal. Berarti kalau kada bersengaja kada batal. Sama-sama igau. Siang hari di bulan Ramadan guring keduanya nih, soalnya igau keduanya lalu jima. Itu kan kada bersengaja darahnya. Ini bersengaja walaupun dipaksa bini makasih abahnya aja kata misalnya lalu tegawi misalnya. Nah dua-duanya batal puasa, dua-duanya dapat dosa, bukan cuma batal, dosa dan lakinya lah dapat denda
Nah, dapat denda. Jadi yang pertama batal puasa keduanya, berdosa keduanya suami istri nih. Dan dapat denda, nang didenda tuh lakinya bukan istrinya. Mbah sahur Bang Bro. Gimana? Amun imbas sahur belum lagi terbit fajar kan ada apa-apa. Kan tadi terbit fajar kalau startnya kita puasa. Orang sebelum azan imbah makan sahur boleh aja anak 5 runde gak boleh aja toh. Pertanyaannya tuh kan kayak apa kena anu jar mandi wajibnya tuh boleh sebelum terbit fajar, boleh sesudah terbit fajar boleh. Mandi wajib tuh siang boleh aja Pak. Nah jadi apa batal puasa suami istri karena jima siang hari bulan Ramadan, kemudian keduanya dapat dosa, kemudian yang lakinya dapat dendanya apa? Dendanya laki-laki itu wajib memerdekakan seorang budak perempuan yang beriman. Kadide lagi budak zaman sekarang. Maka pilihan yang kedua, laki-lakinya wajib puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari berarti puasa. Makanya hati-hati. Malam aja boleh. Kita nih untung Pak Bu kalau di zaman Nabi belum lagi ayat turun nang uhillalakum lailatul syim arrafasu ila nisaikum tuh belum turun ayat itu kan. Itu malam udah boleh jima. Malam Ramadan kada boleh jima apalagi siang. Lalu ada kejadian di antara sahabat Nabi tagawi jima. Malam ke siang kayak itulah. Lalu melaporkan kepada Nabi. Malam lah. Celaka artinya ulun gitu. Libian ya. Nah, artinya celaka ulun kenapa celaka napa ulun tagawin itu. Nah, artinya ngalih benar apalagi kan pengantin baru bian lah menikah atau kawin bulan Sya'ban. Nah, sebulanan mungkin siang malam karena kamu gawe ngalih lah. Lalu turun ayat uhillalakum dihalalkan bagi kalian wahai orang beriman lailatul syam pada malam puasa, malam Ramadan ar-rafasu menjima ila nisaikum kepada istri-istri kalian. Nah, jadi malam, lalu turun ayat tuh boleh malam. Nah, siang ada boleh. Nah, jadinya malah jam malam ya lah, malam imam maghrib, bisa sahur, tadi imam sahur tadi biar deh. Boleh aja. Nah, kada berdosa. Nah, jadi dendanya tadi dua bulan berturut-turut puasa lehan. Dicoba dulu lah, jangan menyerah dulu, dicoba. Bisa jadi coba-coba gagal juga nih. Lalu pilihan yang ketiga memberi makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mud, atau memberi beras 1 orang 60 orang fakir miskin, atau misalnya jar fakir miskinnya ngalih dia mencari 60 orang tuh ngalih. Nah adanya orang miskinnya berdua aja di kampung itu. Nah 60 mud itu bagi buannya nang berduaan itu berarti 30 mud seorang tuh. Nah tuh bayar kapar jima tuh denda aja jima. Ada juga bilang orang tuh makal kan kayak ini kan dalam kitab tuh orang karena kapar jima itu bila membatalkan puasa dengan jima nya ada di akalinya nih. Iya nih hendak benar pian jima nih suami istri nih kan suami istri halal sebenarnya tapi kalau di siang bulan Ramadan waktu puasa jadi haram. Nah jadinya nih caranya tuh dibatalkannya dulu puasa dengan minum dulunya. Batal puasa deh. Bininya minum juga batal puasa dah. Jimainya. Jadi inya membatalkan puasa tuh dengan sebab minum bukan jima. Itu kayak apa nih tuh? Tetap ya berdosa juga. Tuhan tahu niatnya di hati itu. Anak nito. Cuman caranya dicarinya memang Bang dalam fikih inya kada kena keparat jima tuh kada kena denda Bang. Inya kada kena nang lakinya kada denda nang memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin kada kena gitu Bang. Di segi fikihnya lepas. Cuman inya ini bisa jadi itu lebih besar dosanya daripada orang yang membatalkan puasa dengan jima. Kenapa? Karena inya mencari-cari jalan supaya lepas. Bukan kada berdosa itu. Berdosa itu. Walaupun nya kada kena kafarat jima. Kan jadinya inya itu
membatalkan puasa dengan sebab minum, bukan sebab jima. Tapi minum tuh jimanya. Tuhan tahu wae niat dalam hati nyawa tuh Tuhan tahu wae. Nah, mencari-cari jalan itu nah, tuh dosanya bisa lebih besar kok. Ya nang di kena pas di akhirat kena buat Tuhan dalam drum timbay kana neraka. Apa ya ulun timbay kana? Oh, aku menimbay drum ya Tuhan. Ada nimbay ikam. Nah, bila mencari-cari jalan nih untuk menghalalkan itu bisa kayak itu. Nah, jima. Kemudian gila. Gila itu batal juga puasa. Sekalipun sebentar, sama menit aja gila ini. Imbah tuh normal pulang, nah tuh puasanya batal. Cuman orang gila tuh nya kada wajib mengkodok. Maksudnya kayaknya bila bulan tuntung Ramadan nya kada wajib mengkodok yang inya batal sebab gila tuh. Kemudian haid, nah itu ya bebinian puasa lalu keluar darah haid batal puasanya tuh. Nah, tapi wajib dikodok. Nipas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, selama nipasnya kada kawa puasa. Melahirkan. Nah, melahirkan walaupun melahirkan ini kada diiringi dengan keluar dari nipasnya melahirkan tuh batal ya puasanya. Binian melahirkan. Pingsan atau mabuk. Mabuk nih lah bukan mabuk karena minum arak. Itunya tak batal minum kan. Ini maksudnya mabuk kayak orang liut di perjalanan tuh nah, mabuk lo namanya. Kayak orang tuh di perjalanan atau di kapal lalu mabuk perjalanan tuh. Nah itu atau pingsan tuh deh. Atau mabuk tapi pada seluruh siang. Maksudnya contoh misalnya lah inya nih pingsan jam 4 sore misalnya lah. Pingsan sampai imbah maghrib hanyar bangun itu batal puasanya. Atau misalnya mabuk di perjalanan sampai imbah maghrib hanyar sadar itu yang batal. Nah, namun jika sembuh sebelum maghrib maka sah puasanya. Amunnya inya nih pingsannya misalnya sebelum maghrib misalnya anggaplah jam 5:30 misalnya sadar itu kada batal puasanya, terusakan aja puasanya. Atau misalnya mabuknya tadi sebelum beduk inya sadar kada lagi mabuk, nah itu terusakan aja puasanya, sah puasanya. Tapi lamun berterusan sampai tinggal matahari, nah itu batal puasanya. Nah, sengaja mengeluarkan air mani sendiri, nah ini atau minta anuakan lawan minta maaf tangan bini kah, itu tetap membatalkan puasa. Sengaja mengeluarkan air mani sendiri berarti lamun kada bersing aja kada batal. Contoh orang nih siang hari bulan Ramadan guring, sakanya di dalam guring tuh mimpi kawin kan lalu bangun lalu basah selawat keluar banyu mani itu kan kada bersing aja, kada batal puasanya, wajib aja mandi, wajib mandinya teruskan puasanya. Ini ada kesengajaan. Nah, mengeluarkan banyu mani itu membatalkan puasa. Nah, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan yang terbuka seperti contohnya makan, minum atau merokok. Nah, jadi apa namanya? Kalau rongga-rongga itu kan artinya lubang-lubang yang terbuka di tubuh kita nih. Lubang mata nih kadeda rasanya kadeda nang anunya pampan aja ibarat lubang mata, tapi ada aja situ banyu mata keluar situ jar. Nah, itu kada masuk. Nang lubang nang apa rongga nang belubang tuh lubang telinga tah. Lubang telinga tuh ada. Nah, jadi bila kita bersengaja memasukkan benda apapun ke lubang telinga kita, batal puasa kita. Maksudnya lubang nang di dalam nih. Lubang nang di dalam. Ini lubang telinga ini kan ada lubang besar, ini lubang di luar, lubang kecil, lubang di dalam. Nah, jadi bila kita mengorek pakai kokorek telinga tuh, ketembat kan namanya itu. Nah, mengorek sampai ke dalam itu bisa batal puasa kita. Nang lubang nang di dalam tuh. Nah, tapi untungnya lah jari kita nih, jari kelingking kita nih bila dimasukkan kan masuk. Nah, ada masuk nah.
cakanya halus ini bisa masuk kan. Jadi waktu puasa batal tuh. Mau kayak ini aja nah mengorek kayak ini kada batal. Ya udah masuk ke dalam. Nah, itu lubang telinga ya kalau dijaga aja jangan dimasuki. Amun orang nang biasa headset kan tuh di luar aja tah. Mendengarkan HP pakai headset di luar aja tuh, di lubang luar aja tah. Kemudian lubang hidung nih, baru nih rongga yang berlubang nih. Nah, jadi amun sekedar mengorek karak hidung aja deh, itu kada batal karena itu masih lubang di bawah. Nih lubang yang di dalam tuh yang di sini nah. Nah, di sini nah bila seandainya banyu termasuk itu lamas kita. Nah, itu memasukkan benda sampai ke situ itu batal. Batal puasa kita. Kemudian lubang yang ke bawah lagi lubang tenggorokan namanya, lubang tenggorokan. Biasanya tempat orang makan minum kan. Nah, ini bila masuk managuk tah. Amun tetaguk ada batal ada besing aja Amun besing aja managuk batal. Berarti lamun orang malumu pentol atau permen itu kada batal asal jangan ditaguk. Bila sudah ditaguk nah itu batal lah. Jadi misalnya ada kekanakan halus yang hendak makan kacang kita kunyahakan nah kita mentung tapi bukan umur bang imbahnya ya Allah ada rasa-rasa ini kena ditaguk rasanya tuh menaguk liur nang bercampur sudah tuh bisa batal. Atau kita merasai gangan kan biasanya kayak apa tuh manis kah atau masin kah, nah itu kada apa sekedar di sini aja kada ditaguk. Nah bila sudah ditaguk batal kan batasnya rakungan ini. Nah itu kemudian lubang yang di bawah lagi kalau pori-pori kan lubang aja cuman kada terbuka paluh kita kan lewat pori-pori kalau tuh lubang pusat pampan tuh kada termasuk lubang pusat tuh. Kalau misalnya pusat gonol benar lubangnya lah dimasuk ke leker tuh kada batal ya lah. Itu kada tembus ke dalam. Nah, lubang ke mulut muka, lubang ke mulut belakang, lubang burit. Nah, itu terbuka tuh. Nah, lubang ke mulut muka itu kalau laki-laki halus sih bang lubangnya lah sama bebinian itu bila bebasuh kami itu ya dibasuh nang anu aja lah jangan dimasukkan ke dalam. Mak kalau ini kada dapang banyu ke dalam tapi jari nah bisa misalnya bapak juga ya kalau mau ke dalam bisa batal puasa. Nah kalau laki-laki sama aja kalau laki-laki tuh lubang dubur laki-laki bebinian sama aja juga tah. Jadi bila kita kada dapang kita kecuali kita bebasuh bahera ya Allah. Kita bebasuh bahera tuh tak tutup sudah nih tuh nang kalimut ke orang tak tutup sudah nih tuh. Nah kalau kita bebasuh bahera kita membasuhi nang zahirnya aja kada boleh kada usah kita nang kita cucuk nah jari kita masuk ke latan puasa nih batal puasa kita. Amun kada puasa kada batal bang lah bapak juga ya kalau. Nah kita tuh membersihi bila bersihnya tuh nang di luarnya aja nang nampak aja kada pulih dibuka-buka dicucuk ke dalam bapak juga ya kalau nyata keluar pulang jadi nang zahirnya aja. Nah itu lubang-lubang dan jangan kita istilah basing aja memasukkan benda apapun itu bisa membatalkan puasa. Nah mungkin itu saja yang dapat kita baca, mudah-mudahan menambah ilmu pengetahuan kita, ilmu kita supaya kita nanti puasa bulan Ramadan sesuai dengan ilmu agama dan mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.